Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa dalam Paulus Rahel Ministry. Hari ini saya memberikan satu topik, hidup adalah perjuangan. Kita berdoa. Bapak, setiap makhluk hidup, mereka semua harus berjuang untuk dapat bertahan hidup, untuk dapat berkompetisi, bahkan untuk dapat menjalankan amanat daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, biar firman ini boleh menjadi berkat kami semua. Amin. Hidup adalah perjuangan. Firman Tuhan di dalam Ulangan 31 ayat 6, di situ mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut, jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, firman Tuhan katakan kuatkan dan teguhkan. Ya, jangan takut dan jangan gemetar. Kalau ini yang mengatakan Tuhan Yesus gak pernah ingkar janji, saudara. Tuhan menyertai kita semua. Berapapun keras perjalanan kita di dalam dunia, kalau Tuhan bilang jangan takut, jangan gemetar, berarti Tuhan akan menyertai kita. Nah, saudara, untuk hadir di dalam dunia ini kita perlu berjuang. Keluar dari rahim ibu kita berjuang, lalu beradaptasi dengan dunia, belajar berjalan, berjuang untuk belajar ilmu, berjuang bekerja, berjuang berumah tangga, berjuang menjadi orang tua, berjuang menjadi mertua, berjuang menjadi opa dan oma, dan hidupnya serba harus berjuang. Hidup adalah perjuangan. Kalau ingin berhasil butuh perjuangan dan kerja keras. Nah, saudara, kita perlu berjuang untuk diri sendiri. Bagaimana kita meraih sukses, hidup terus berjalan. Pasti ada banyak masalah dalam hidup. Tapi saya percaya setiap perjuangan tidak pernah sia-sia. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Karena hidup adalah anugerah, hidup adalah perjuangan. Nah, saudara, satu hari saya pernah melihat itik, ya, induk itik, lalu ada banyak anak itik. Nah, induk itik ini naik sebuah tangga, lalu anaknya ada banyak sekali, lalu anak-anak yang lain tuh sudah bisa naik ke tangga. Tapi ada satu anak gak bisa naik. Ya, sampai saudaranya, ayo naik, ayo naik, ayo naik. Saya sendiri yang ngeliat gregetan pengen comot, lalu naikin. Tapi dia gak pernah putus asa. Akhirnya singkat cerita anak itik ini bisa naik ke atas. Lalu saya nonton ada anak kucing yang pincang, lahir cacat. Saudaranya bisa naik beserta induknya. Tapi anak yang cacat ini gak bisa. Akhirnya orang tuanya turun, orang tuanya senggol dengan kepalanya. Akhirnya anak kucing yang cacat ini dapat naik, ya, untuk ke tempat yang aman. Jadi hidup ini memang butuh perjuangan dan kerja keras. Berjuang untuk orang lain, berjuang untuk keluarga. Ya, tadi saya menonton sebuah film YouTube, sedih banget. Ada seorang anak datang ke toko mainan, ke toko kue, lalu bilang sama encinya saya mau beli kue, lalu biskuitnya disobek, gak jadi beli. Pemilik toko marah, telepon bapaknya, akhirnya bapaknya datang. Nah, aku mendidik kamu dengan baik, kenapa engkau melakukan ini? Lalu anak itu berkata, papa, ini hari anak, ya, papa pergi pagi, pulang malam, aku kangen papa. Akhirnya papahnya nangis, ya. Lalu di episode kedua, dia lihat papahnya tangannya luka, rupanya papahnya kerja keras, ya, ngambil batu, ngambil ini, tangannya luka. Anak itu kesian, nangis. Akhirnya di luar tahu papanya anaknya mulung. Mulung apa? Mulung botol-botol bekas, ya. Lalu anaknya mau beli sarung tangan buat papanya. Akhirnya papanya lihat, nangis. Marahin anaknya, kenapa engkau lakukan itu? Karena aku sayang papa. Jadi papa dan anak ini tangis-tangisan. Nah, mereka berjuang untuk hidup. Mereka berjuang untuk anaknya. Mereka berjuang untuk papanya. Mereka berjuang agar mereka hidup saling membahagiakan. Jadi perjuangan itu luar biasa. Tapi kerja keras pasti akan membuahkan hasil. Seorang bisnismen yang luar biasa, dia tidak langsung besar, tapi dia dari kecil sampai akhirnya dia menjadi sukses. Thomas Alva Edison
Lalu Colonel Sanders yang hidup penuh dengan kemiskinan dan dia ratusan kali gagal, tapi akhirnya yang 1028 kali dia boleh menang dan dia menjadi orang kaya yang terkenal dengan Kentucky Fried Chicken. Jadi saudara, hari ini engkau tetap berjuang dan Tuhan menyertai. Untuk pemimpin biduan dan Bani Korah, dengan lagu nyanyian Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Allah tempat perlindungan dan Dia akan menolong engkau di dalam perjuanganmu, mungkin menghadapi gurun Sahara yang sedang engkau hadapi. Tuhan kirim tiang awan, Tuhan kirim tiang api, dan Tuhan menyertai engkau. Jangan takut dan jangan gentar. Amin. Tuhan, terkadang kami capek, terlalu banyak beban yang kami pikul, dan terkadang kami merasa sendirian. Kami harus berjuang, dan kami tidak tahu di mana ujung ini akan berakhir. Tapi firman Tuhan katakan, engkau tidak berjalan sendirian. Sekalipun kau berjalan dalam lembah kekelaman, tetapi gada dan tongkatku menyertai aku. Yakinlah, Tuhan tidak pernah gagalkan kau sendiri. Engkau berjalan, engkau digandeng, dan engkau digendong Tuhan. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Amin.